Halo SDM Kreatif, selamat datang kembali di channel Jurnal Aplikasi dan masih bersama saya Pak RW setempat. Di bulan kemerdekaan ini semoga tidak ada saham merah di Porto yang sedang menjajah. Saya harap Porto teman-teman tumbuh subur, berkembang dan tetap merdeka. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan memberikan update terbaru JTS versi 2023 sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Bagi yang baru menonton channel ini, sebagai gambaran singkat, JTS ini adalah jurnal trading saham, di mana fungsinya sama seperti pembukuan, yaitu sebagai pencatatan pelaporan, bahan evaluasi, dan juga cerminan atas kinerja yang sudah dilakukan. Saya sudah membahas lengkap mengenai rumus-rumus yang ada di sini. Silahkan Anda bisa cek di playlist namanya kelas jurnal trading saham. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan pertama. Bagaimana jika transaksi saham dilakukan dengan cara nyicil, baik jual maupun beli? Cukup banyak juga ya pertanyaan semacam ini, karena sebelumnya memang belum pernah saya simulasikan. Sekaligus memberikan update ya teman-teman. Sekarang di lembar trade ini sudah kita buat otomatis, nggak perlu lagi copy paste ke bawah. Kita cukup mengisi 7 kolom ini saja, kemudian kolom H sampai terakhir akan terisi otomatis. Oke, saya ambil contoh misalkan saham GoTo dibeli 1 kali seperti ini. Saya juga membeli saham lainnya, misalkan saham Buka. Kemudian saya jual saham GoTo ini dengan cara mencicil. Pertama dijual sebanyak 50 lot. Nah, maka di sini hasilnya malah minus karena masih tersisa 100 lot. Lalu gimana caranya menjual 100 lot ini di tanggal dan harga yang berbeda? Cukup sederhana, yaitu dibuatkan catatan baru. Kita copy paste saja saham GoTo ini ke bawah, lalu lot beli yang ada di sini kita samakan dengan lot jual yang ada di sini. Maka sisanya kan di sini 100 lot gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka perhitungannya sudah berjalan dengan semestinya. Lalu di hari berikutnya saya jual semua saham GoTo di harga sekian. Maka statusnya menjadi selesai. Kalau jualnya berlebihan, misalkan di sini 150 lot, maka Anda akan diperingatkan seperti ini. Oke ya teman-teman. Kemudian untuk saham yang belinya nyicil gimana? Karena average-nya akan menjadi berbeda antara yang di jurnal ini dengan yang di aplikasi online trading sekuritas. Mungkin penjelasannya akan sedikit rumit ya teman-teman. Saya akan ambil contoh saham BSML. Ini yang tadi saya hapus saja ya, biar bersih lihatnya, biar clear. Dan saham BSML ini saya pisahkan ke bawah, lalu catatan jualnya akan saya hapus dulu. Nah, jawaban saya begini. Saham yang dibeli dengan cara nyicil akan mengakibatkan perbedaan hanya sementara saja. Ketika sahamnya sudah terjual semua, maka hasilnya akan tetap sama. Gitu ya. Hasil akhirnya akan tetap sama antara yang ada di jurnal dengan aplikasi sekuritas. Contohnya seperti ini. Saya lupa merekam yang ada di HP, maka saya akan menjelaskan sebisanya ya. Semoga nggak bingung. Jadi gini teman-teman. Saya beli saham BSML karena ada tanda-tanda akan naik. Beli sedikit dulu ya kan, beli 25 lot. Kemudian besoknya tandanya semakin kuat, barulah tambah 150 lot.
Pertama beli di hari Jumat, yang kedua beli di hari Senin. Maka di lembar RDN, tabel portfolio, harga rata-rata saham BSML adalah 216,85 sekian. Jumlah lot dan floating profitnya sekian. Fokus kita itu di sini ya teman-teman. Sekarang fokus kita di sini, harga rata-rata saham BSML 216. Nah, di hari yang sama saya jual 150 lot di harga 258, oke? Kembali ke RDN. Nah, disinilah perbedaan itu mulai terjadi karena di aplikasi online trading sekuritas average price-nya itu tetap 216, sedangkan di jurnal ini berubah menjadi 210. Karena average price ini beda, maka floating di sini juga beda, sehingga menyebabkan cash dananya juga berbeda. Ingat ya jawaban saya di awal tadi, perbedaan hanya sementara saja. Ketika sahamnya sudah terjual semua, maka hasil akhirnya akan tetap sama. Ingat ya, mari saya buktikan. Saya akan mensimulasikan dari sudut pandang aplikasi sekuritas. Tapi sebelum itu kita jual dulu sisa saham BSML ini. Oke? Kita kembali ke lembar trade. Saya mohon maaf ya teman-teman, saya lupa merekam yang ada di HP, jadi penjelasan di bagian ini jadi agak panjang nih. Oke, lanjut ya. Simulasi yang tadi adalah versi template jurnal spreadsheet. Nah, sekarang kita buat simulasi versi aplikasi sekuritas. Kita copy saja catatan belinya di sini. Lalu lihat lembar RDN, maka average-nya akan seperti ini. Sama kayak yang tadi ya. Nah, ini kita copy ke lembar trade. Pas tekan di sini dan di sini. Kemudian jika kita jual yang bawah 150 lot ini dan kita lihat di portfolio, nah, ini adalah gambaran dari aplikasi online trading sekuritas. Ya kan? Average-nya sekian, floating dan cash dananya juga sekian. Beda ya dengan simulasi yang pertama tadi. Sekarang mari kita jual semuanya. Iya, seperti ini. Secara angka di sini memang beda, tapi secara total jumlahnya akan tetap sama. 782.000 dan di sini juga akan tetap 782.000. Karena angkanya sama, angka profitnya sama, maka semua variabelnya akan kembali normal. Sama persis seperti yang ada di aplikasi sekuritas. Cash dananya sama, semua laporan rekapan bulanan tentunya juga akan sama. Gitu ya teman-teman. Gini deh, simpelnya seperti ini. Yang di atas adalah versi jurnal, sedangkan yang di bawah adalah versi aplikasi sekuritas. Kalau salah satunya dihapus dan cash di RDN tetap sama, itu artinya jurnal yang kita lakukan sudah benar. Mari kita buktikan ya. Ini versi jurnal, maka cash di RDN kita 4.788, oke? Sedangkan kalau versi sekuritas yang ditampilkan maka cash di RDN kita juga akan tetap sama, yaitu 4.788. Iya, seperti ini. Agak panjang juga nih pembahasan tentang cicil beli. Tapi nggak apa-apa ya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini saya kok jadi khawatir ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan seperti ini nih. Jadi setiap saham yang dibeli dengan cara nyicil, apakah harga belinya harus dirubah sesuai harga rata-ratanya seperti yang di bawah ini? Jawaban saya no, itu nggak perlu. Cukup seperti yang di atas ini aja. Kembali lagi ke fungsi jurnal ya teman-teman.
Jurnal ini kan selain sebagai laporan kinerja trading juga sebagai bahan evaluasi. Kalau di sini harganya Anda rubah, maka evaluasi Anda akan menjadi bias. Misalkan seperti ini. Dulu saya pernah melakukan kesalahan dan saya tidak ingin mengulanginya lagi. Beli saham ABC di tanggal sekian dan harga sekian. Pas dicek grafiknya, loh kok harganya nggak nyambung gini gitu. Seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda ingin menganalisis keberhasilan Anda di masa lalu, takutnya evaluasi Anda akan menjadi bias. Jadi saran saya biarkan apa adanya seperti yang di atas saja, toh juga hasil akhirnya akan sama. Gitu ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Dita. Bisa nggak rekapan bulannya dibuat menjadi bulan penuh atau bulan singkatan? Maksudnya mungkin rekapan bulan yang ini ya. Ini sudah otomatis ya teman-teman. Profit loss setiap bulan, deposit, WD, dividen, bea materai sampai persen pertumbuhan dana berjalan secara otomatis. Nah, menanggapi pertanyaan Ibu Dita, jawaban saya bisa Bu, tapi ada konsekuensinya, yaitu urutannya akan menjadi berantakan. Kalau kita lihat rekapan di sini, tersusun rapi ya kan? Dari bulan terlama hingga bulan terbaru, begitu juga dengan rekap cash flow di sini. Sudah urut dari atas sampai bawah. Nah, kalau Anda ingin merubah menjadi bulan penuh atau singkatan, tinggal mainkan aja rumusnya di sini. Y strip MM. Misalkan ingin buat bulan singkatan, bisa dirubah menjadi seperti ini. MMM 3 kali, strip, lalu Y-nya 4 kali. Enter. Tinggal tarik ke atas seperti ini. Atau kalau bulan penuh, M-nya di sini 4 kali, lalu mau dipakai strip atau spasi juga bisa, kemudian enter, tarik ke atas. Nah, konsekuensinya jika seperti ini, maka urutannya menjadi berantakan. 2021, 22, 21 lagi, Februari, Januari, nggak rapih, nggak berurutan, dan nggak proporsional. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi saya lebih suka dengan konsep awal gitu ya Bu. Semoga bisa menjawab. Lanjut pertanyaan ketiga dari calon orang kaya. Fungsi rekap cash flow buat apa gitu. Oke, buat calon orang kaya dan juga teman-teman yang baru menonton channel ini. Jadi versi awal dari jurnal saham ini hanya ada tabel rekapan ini saja. Lalu ada tambahan satu baris begini. Kemudian karena adanya pertanyaan tersebut, maka saya memberikan tambahan lagi seperti ini. Cash flow ini ada 3 variabel ya, deposit, dividen, dan withdraw. Seiring kita melakukan transaksi, depo WD, maka akan timbul pertanyaan di benak setiap investor maupun trader. Modal saya sebenarnya berapa sih yang ada di dalam RDN? Yang ada di sekuritas yang sudah disetor selama ini gitu. Yang modal yang ditarik selama ini itu sebenarnya berapa sih? Modal saya sebenarnya berapa sih yang ada di dalam RDN gitu ya? Dan jawabannya bisa Anda lihat di sini. Sehingga Anda bisa membandingkan dengan dana yang ada di RDN saat ini untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Oh, ternyata selama 2 tahun saya trading, uang saya hanya berkembang sekian persen. Atau sebaliknya, ternyata uang saya nggak kemana-mana, malah menyusut. Sehingga dengan mengetahui kenyataan tersebut, teman-teman bisa lebih semangat lagi, lebih disiplin, dan lebih konsisten. Kira-kira begitulah fungsinya. Kurang lebih seperti itu ya yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak atau Ibu calon orang kaya ini. Semoga bisa menjawab ya. Oh iya, teman-teman yang berminat dengan template jurnal saham ini, silahkan kunjungi website saya, linknya ada di kolom deskripsi, gratis untuk yang versi 2022.
Lalu bagi teman-teman yang sudah membeli versi 2023 tetap bisa menikmati updatean terbarunya, silahkan buka Google Drive Anda. Lalu pada bagian ini, item yang dibagikan pada saya, maka akan terdapat folder jurnal trading saham yang bisa langsung Anda akses dan bisa disalin ke dalam drive Anda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Dion. Pak, tolong jelaskan soal bea materai yang lebih mendetail with beserta contohnya gitu ya. Ya, saya rasa sudah banyak yang tahu jika transaksi saham di atas 10 juta akan dikenakan bea materai sebesar Rp10.000 dari setiap TC yang dikirim melalui email. Nah, 10 juta di sini adalah 10 juta yang gross ya, bukan yang net. Contohnya seperti ini. Jadi meskipun net di sini lebih dari 10 juta sedangkan gross di sini tidak lebih atau pas 10 juta, maka tidak akan dikenakan bea materai. Lalu untuk contoh yang dikenakan bea materai seperti ini. Grossnya lebih dari 10 juta, maka dikenakan bea materai 10.000 di sini. Oke, kita kembali ke spreadsheet. Ini juga berjalan otomatis. Nah, perhitungan di sini tidak mengakomodasi saham-saham IPO. Kita juga akan dikenakan bea materai 10.000 apabila kita membeli saham yang akan listing sebesar 5 juta rupiah. Kenapa di sini tidak mengakomodasi? Bagi saya terlalu susah ya membuat satu variabel lagi untuk membedakan saham-saham IPO dengan saham-saham lama. Saya pribadi kurang berminat ya dengan saham IPO. Meskipun ada, alokasi dananya biasanya kecil. Toh juga saat penjatahan biasanya kita hanya dapat sedikit sekali. Jadi ketika book building nih, kita beli saham IPO 10 juta. Palingan kita cuma dapat jatah 500.000 atau syukur-syukur bisa dapat 2 juta. Alasan lain kenapa saya kurang berminat dengan saham IPO, karena saham IPO itu selalu dijual lebih mahal. Bahkan ada loh teman-teman, perusahaan yang ekuitasnya minus, cash flow dan operating profitnya juga minus, tapi dia bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Luar biasa sekali bukan? Nggak tahu ya kebijakan bursa gimana, saya nggak berkompeten di ranah itu. Jadi ya begitulah. Kalaupun misalkan teman-teman dapat penjatahan saham IPO sampai 5 juta dan dikenai bea materai, bisa diakali dengan mencatatnya di sini. Withdraw 10.000, keterangannya bea materai saham ABCD, gitu ya. Tapi kayaknya kemungkinan itu sangat kecil sih. Coba deh tulis di komentar siapa yang pernah dapat saham IPO dengan nilai lebih dari 5 juta. Yang belum pernah, silahkan komen juga di bawah, biar kita sama-sama tahu seberapa besar kemungkinannya. Gitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari anonim. Harga saham dan sisa dana sering tidak sinkron dengan aplikasi broker. Aplikasi broker ini maksudnya aplikasi online trading dari sekuritas ya. Harga saham tidak sinkron, benar Pak. Harga di sini tidak real time ya teman-teman. Di bawah sini sudah ada keterangan. Harga mungkin ada keterlambatan 20 menit. Karena spreadsheet ini merupakan produk Google, jadi sumber harga di sini adalah Google Finance. Di sini Google Finance, kita klik. Nah, harganya akan mengikuti harga yang ada di Google Finance ini. Ada beberapa kelemahan di sini. Yang pertama, harganya tidak real time. Kedua, saham yang baru IPO biasanya butuh waktu 2-3 hari baru tersedia di sini. Lalu yang ketiga, biasanya saham-saham waran juga tidak tersedia di sini. Mungkin karena waran ini kan sifatnya
time limit ya. Jadi saham seperti Friend Waran atau Friend W2, Friend Strip W2 itu nggak ada di sini. Dan yang terakhir, kembali ke substansi awal, Pak. Salah satu fungsi jurnal ini kan untuk pencatatan dan pelaporan. Bapak tetap bisa mencatat saham waran di sini, namun untuk pantau market lebih baik dilakukan di platform yang lebih lengkap dan real time seperti aplikasi broker atau RTI gitu ya, Pak. Kemudian sisa dana yang ada di sini tidak sinkron dengan yang ada di aplikasi broker. Untuk yang punya saya ini sama ya teman-teman, sisa dana yang ada di jurnal dengan sisa dana yang ada di aplikasi sekuritas itu angkanya sama. Kalau punya Anda tidak sama, ada beberapa indikasi nih teman-teman. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan di awal, karena ada saham-saham yang pembeliannya dilakukan secara mencicil dan selisih tersebut akan selesai ketika sahamnya sudah dijual. Indikasi yang kedua, fee transaksinya, Pak. Coba silahkan Bapak cek sekuritas Bapak menggunakan fee transaksi berapa. Kalau di sini saya menggunakan yang paling umum yaitu 0,15% untuk fee beli dan 0,25% untuk fee jual. Karena ada kan sekuritas lain yang fee-nya itu berbeda. Seperti iPod itu 0,19 dan Ajaib juga lain lagi. Gitu ya, Pak. Nah, silahkan ini dirubah sesuai sekuritas masing-masing. Lalu yang di lembar RDN juga dirubah. Di cash RDN ini juga dirubah sesuai dengan fee beli sekuritas masing-masing, gitu ya. Kemudian indikasi yang ketiga, setelah fee transaksinya dirubah dan ternyata masih ada selisih, itu artinya sejak awal angka yang Bapak masukkan di sini sudah salah. Nah, untuk mengatasi itu solusinya gampang, Pak. Misalkan seperti ini. Misalkan cash yang ada di RDN sekuritas ternyata nominalnya sekian gitu ya. Kita tulis di sini 4987 789. Lalu kita hitung selisihnya. Di sini sama dengan ini dikurang ini, enter. Maka selisihnya sekian. Nah, ini solusinya mudah teman-teman. Selisih ini kita input di lembar cash flow. Kita copy, masuk ke lembar cash flow, lalu pastekan di sini. Pilih tempelkan nilai saja. Nah, karena ini nilainya positif, maka di sini kita buat deposit. Tanggalnya bebas saja, keterangannya adalah penyesuaian RDN. Gitu ya, teman-teman. Maka kalau kita lihat kembali di lembar RDN, selisihnya menjadi 0 karena angkanya di sini sudah sama. Cash dana di jurnal dengan yang di aplikasi sekuritas sudah sinkron. Oke ya. Begitu juga kalau selisihnya minus. Misalkan seperti ini. Ini copy, pastekan di sini. Tanda minusnya ini kita buang ya. Maka di sini adalah withdraw. Lalu tanggal dan keterangannya oke. Iya, masalah sudah selesai. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Juwita Manurung. Pak, kenapa seed kombinasi digembok dan disembunyikan? Kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini ada sheet yang disembunyikan. Ini tuh sebenarnya lembar yang sangat penting tapi jarang saya lihat. Teman-teman bisa lihat total fee yang sudah dibayar, juga total profit selama 2 tahun di sini. Anda juga bisa lihat pertumbuhan modal dana dari waktu ke waktu setiap bulan. Serta ada grafik-grafiknya seperti ini yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi diri. Alasannya itu aja, Bu. Juwita Manurung, lembar yang sangat penting namun jarang saya lihat. Loh, berarti saya jarang evaluasi diri ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Purwanto.
perbandingan kinerja IHSG versus kinerja portfolio trading. Ini lebih ke memberikan saran ya. Jadi Pak Purwanto ini ingin membandingkan kinerja portfolio dengan kinerja IHSG. Maka saya membuatnya di lembaran baru bernama Performance. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Lembar baru ini tidak ada di versi-versi sebelumnya ya. Jadi data di sini sumbernya dari lembar rekap yang ini. Lalu yang ingin saya bandingkan dengan IHSG di sini adalah profit loss ditambah dengan dividen. Jadi penambahan nilai di sini tidak ada unsur deposit dan withdraw. Hanya profit loss dan dividen saja. Sehingga parameternya akan murni akibat trading yang kita lakukan. Menurut saya itu jauh lebih realistis gitu ya untuk mengukur kinerja trading kita. Maka yang saya masukkan di sini adalah dana bulan sebelumnya, bukan dana yang sekarang. Saya harap teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Simpelnya gini teman-teman. Di awal bulan 8, dana yang saya miliki sekian, 8 juta nih, gitu ya. Setelah itu trading dan menghasilkan 87.000, baik itu dari capital gain maupun dividen, yang artinya tumbuh sebesar 1,07%, sedangkan IHSG tumbuh sebesar 1,32% di bulan yang sama. Kesimpulannya adalah kinerja trading kita di bulan 8 ini lebih rendah dibanding kinerja IHSG. Gitu ya teman-teman. Makanya nama di sini adalah performance. Nah, kalau teman-teman ingin melihat growth portfolio secara keseluruhan, Anda bisa melihatnya di lembar rekap di sini. Ini pertumbuhan dana yang diakibatkan oleh keseluruhan variabel ini. Deposit 2 juta, pertumbuhan dana juga 2 juta. Dan ini adalah persentasenya. Karena gain loss 0 dan dividennya 0, maka kinerja kita di sini juga 0%, padahal IHSG tumbuh sebesar 4%. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah perbandingan performa IHSG dengan performa trading kita yang lebih murni, yang lebih realistis gitu. Oke? Dan saya menemukan beberapa kendala di sini, yaitu saya ingin jika performa trading kita lebih besar dari performa IHSG, maka di sini akan berwarna hijau, dan jika lebih rendah maka di sini akan berwarna merah. Seperti itu. Jujur saja saya belum menemukan cara otomatisnya gimana. Bagi teman-teman yang sudah tahu ilmunya, boleh kasih tahu saya, silahkan komentar di bawah ya. Biar ilmunya bermanfaat juga, berbagi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kalau di F-sheet bisa Pak Purwanto ya. Ini saya tunjukkan yang di aplikasi. Nah, ini yang lebih besar akan berwarna hijau dan yang lebih kecil akan berwarna merah. Bisa secara otomatis. Tutorialnya nanti menyusul ya Pak, biar video kali ini nggak kepanjangan gitu ya. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, jadi jurnal spreadsheet ini kita rubah menjadi aplikasi supaya lebih praktis gitu ya. Tutorialnya ada di playlist, silahkan bisa dicek. Oke, kita kembali ke jurnal ya. Itu tadi kendala yang pertama. Lalu berikutnya, harga IHSG di sini masih diisi secara manual, kecuali yang paling bawah. Harga IHSG hari ini otomatis menggunakan rumus Google Finance sampai bawah. Jadi untuk sekarang sepertinya pihak Google Finance masih belum bisa mensupport bursa saham Indonesia dalam hal ini. Maksud saya gini, histori harga saham
histori harga saham-saham di Indonesia tidak muncul jika menggunakan rumus Google Finance. Contohnya seperti ini. Di sini tanggal awal kita buat saja tanggal 1 bulan 1, kemudian tanggal sekarang. Contoh, kita akan ambil data histori harga saham Tesla di sini. Menggunakan rumus sama dengan Google Finance, tikernya saham Tesla, atributnya price, tanggal awal ini, tanggal akhir ini, lalu tambahkan daily atau weekly, lalu enter. Maka akan muncul histori harga saham sesuai dengan tanggal yang sudah kita atur. Begitupun dengan saham lainnya seperti Facebook atau Google. Oke, lalu bagaimana dengan saham Indonesia? Misalkan IHSG, Composite, tidak muncul ya. Atau Mayora. IDX.2 MYOR. Nggak muncul juga ya. Tapi kalau saham luar baru dia akan muncul. Padahal ini akan sangat membantu sekali, apalagi jika di rumus ini bisa monthly, bulanan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tapi ini nggak bisa. Maka kita harus input harga IHSG secara manual di sini. Setiap bulan sudah berganti. Cukup jelas ya teman-teman. Saya rangkum ulang nih. Jadi lembar performa ini adalah perbandingan antara kinerja IHSG dengan kinerja murni dari trading yang kita lakukan. Warnanya belum otomatis dan juga harga IHSG masih input manual. Selebihnya sudah berjalan otomatis. Ya. Di lembar-lembar lainnya juga sudah otomatis. Kita hanya perlu journaling pada lembar yang berwarna hijau ini saja. Silahkan kunjungi website saya untuk mendapatkan template ini. Semoga bisa menjadi legacy yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, Pak RW. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.